Assalamualaikum, video ini berisi random activity Uma Ara. Selamat menonton. Kita mulai aktivitas hari ini dengan membuka paket. Ini paketnya tuh isinya mahkota dan hiasan untuk di atas kerudung gitu buat acaranya Om Anip nanti. Nah, ini unboxingnya kita dibantu oleh Baba dan Dede Ara. Kita buka sama-sama yuk. Udah sekolah. Nanti kalau kegunting berdarah, nanti nangis. Tuh ambil. Wow, punya princess. Punya Dede. Buka. Cepitnya. Lanjut unboxing paket yang kedua yuk. Kalau paket yang kedua ini isinya adalah timbangan untuk menimbang berat badan. Sengaja Uma beli supaya bisa mengontrol berat badan nih, supaya berat badannya Uma dan Bambang gak makin naik dan berat badannya Ara bisa kekontrol juga, supaya setiap bulannya ketahuan dia naik atau enggak. Wah, ini kapasitas berapa? Nanti Baba nggak cukup. Wah. Ada baterainya nggak? Wah, Neng, yang ini mah ini kayaknya. Apa? Wah, Lele Best. Judul mereknya kok. Lele Best. Ini tuh yang takut pecah itu loh, aku mah kalau yang kayak gini nih. Emang iya. Kapasitas berapa Beda kayak nih? Neng Putri emang. Beli dulu, aku udah tahu yang itunya teh ya. Ntar deh. Kira sama. Mana tadi guntingnya? Nah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi tutupnya? Di sini di kolam. Terima kasih, ketemu. Nanti Dede yang coba ya. Tuh, silakan Dede Bayi coba. Yuk, Dede dulu berdiri. coba. Berdiri dulu dong. dong. Ini tunggu. Ini belum. Nol itu jangan di pas garis, Geba. Di keramik yang tengah-tengahnya. Setelah dicoba, alhamdulillah timbangannya berfungsi dengan baik teman-teman. Oh iya, ini linknya ada di deskripsi ya, mungkin ada yang mau samaan. Dan setelah kita unboxing, kita baca buku sebelum tidur. Kita read aloud buku nih sebagai pengantar tidur siangnya Ara. Selamat mendengarkan. Dongeng sebelum tidur. Halo teman-teman, hari ini kita mau membacakan cerita sebelum tidur dari seri Perasaan Titipan Allah. Untuk buku yang pertama ini judulnya adalah Bahagia. Penulisnya adalah Canun Kamil dan Fufu Elmart. Ilustratornya adalah Piki Tito Guizar. Buku ini penerbitnya dari Sakena. Ini bukunya katanya sih bestseller ya. Kita baca yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seringkali tersenyum hingga wajahku menghangat dengan pipi ranum. Ya. Di beberapa waktu aku tertawa hingga wajahku bersinar seperti matahari senja. Ketika perasaan itu tiba, rasanya ingin menari bersama udara yang menyebar tawa ceria, bersama laut yang indah ombaknya, serta kupu-kupu yang terbang menggelitik perutku begitu saja. Ada getaran istimewa dalam dada, meski aku tahu ini hanya sementara dan tak boleh membuatku terlena. Ternyata yang aku rasakan ini namanya perasaan bahagia.
ketika membaca buku cerita seru yang dibacakan bersama ayah dan ibu. Bahagiaku saat melihat mereka tersenyum dan tertawa. Ketika bermain bersama teman, juga saudara. Bahagiaku saat membuat orang lain juga bisa tersenyum, tertawa, dan bahagia. Ketika berbagi apa yang Allah titipkan, meminjamkan mainan, sedekah makanan, hingga menolong orang yang membutuhkan. Bahagiaku saat menularkan kebahagiaan. Rasa bahagia ternyata bisa kita ciptakan setiap harinya, dari hal kecil yang membuat kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Allah yang telah menitipkan perasaan bahagia ini padaku. Semoga setiap rasa bahagia membuatku semakin dekat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Selesai. Judulnya Bersalah. Aku pernah melakukan kesalahan, tapi tak tahu apa yang harus aku ucapkan. Rasanya ingin sejenak menghilang. Sesekali air mataku berlinang. Dadaku terasa terhimpit. Mungkin seperti minum obat pahit. Ada yang sesak dalam dada kalau kubiarkan perasaan ini terlalu lama. Ternyata yang aku rasakan ini namanya perasaan bersalah. Aku putuskan meminta maaf, selesaikan semua hilap. Meski awalnya aku sempat malu, takut tak diterima niat baikku. Ada yang menerima maafku, lalu tersenyum. Dadaku mengendur lega, seperti selesai minum. Ada juga yang memilih tak menerima, meski aku sudah tulus meminta maaf kepadanya. Aku serahkan semua perasaan bersalah pada Robku yang Maha Pemurah.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 3. Selesai. Buku selanjutnya judulnya adalah Semangat. Ini juga masih seri Perasaan Titipan Allah ya. Penulisnya masih sama, yaitu Kang Canun Kamil dan Teh Fufu Elmart. Ilustratornya juga masih Piki Tito Guizer ya. Seringkali aku ingin terus melompat sambil memekik ye ataupun hore, tak mengenal waktu, mau itu pagi, siang, ataupun sore. Rasanya seperti sedang melihat letusan kembang api, indah, menghiasi langit malam berwarna-warni. Energiku terasa penuh, mataku berbinar sungguh. Ada gejolak dalam dada, aku jaga perasaan ini sementara. Ternyata yang aku rasakan ini namanya perasaan semangat. Aku tersenyum menampakkan gigi, menyapa setiap orang, menularkan semangat ini. Sesekali aku menari tak beraturan, menggerakkan tangan, kaki, dan badan bersamaan. Aku salurkan rasa semangat pada kegiatan yang aku suka, dari mulai menggambar, mewarnai, belajar mengaji Al-Quran, dan banyak kegiatan lainnya. Rasa semangat bisa kita hadirkan setiap harinya, mulai dari memahami apa sebenarnya tujuan hidup kita ke dunia. Menjadi khalifah Allah sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Semangat dalam berbuat kebaikan sepanjang hayat. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Selesai deh baca dongeng sebelum tidurnya. Kalau anak udah tidur, biasanya Uma Ara lanjut masak nih. Kali ini karena banyak makanan sisa, ada nasi sisa, terus ada sayur-sayuran sedikit-sedikit sisanya, jadi kita memutuskan untuk masak nasi goreng aja. Jadi disatuin tuh semua bahan-bahan sisanya. Pertama kita siapkan wajannya, kemudian bumbu-bumbu halusnya tuh cuman bawang merah dan bawang putih aja dicincang. Terus langsung deh kita tumis di minyak ini. Untuk bahan-bahannya Uma Ara siapkan dulu ya, ngambil dulu bawang merah sama bawang putihnya di kulkas. Kemudian sayur-sayurannya juga dicuci dulu. Di sini ada sisa sayur apa? Jamur yang warna hitam. Itu jamur apa ya namanya? Ini ya, kita udah panaskan minyaknya. Nah, sekarang bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai harum.
Masak ini lumayan simple ya, paling juga 10-15 menit sudah ready. Kalau masak nasi goreng tuh cepet, apalagi kalau misalkan bumbunya itu udah ada stok di kulkas ya. Paling yang agak lama itu yang ngiris-ngiris bumbu halusnya aja, sama ngiris-ngiris bahan-bahan sisa makanannya. Biasanya kalau Mara punya beberapa makanan sisa tuh ya udah deh, solusinya dibikin nasi goreng. Nah ini kita oseng-oseng bawang merah dan bawang putihnya supaya nggak gosong. Walaupun ya kalau misalkan masak nasi goreng itu berarti bukan makanan rendah kalori ya, bukan makanan diet banget nih, bikin gendut, tapi mau gimana lagi ya, kalau banyak makanan sisa kalau dibuang sayang juga ya. Jadi mendingan kita manfaatkan, kita masak. Kalau misalkan diangetin juga nanggung kan, cuman sedikit, misalkan ada sisa sayur beberapa sendok gitu, jadi ya daripada dianget-anget, masukin aja deh semuanya, dicemplungin gitu ke nasi goreng. Ini bumbunya kita tumis sampai wangi gitu ya. Baru deh nanti kalau udah wangi kita siapkan juga nasinya. Biasanya kalau mau bikin nasi goreng tuh supaya nggak keburu-buru, nasinya udah disiapkan di wadah gitu ya, dan udah diaduk-aduk itu supaya tidak menggumpal-gumpal. Biasanya kalau dari Magicom kan suka menggumpal gitu ya. Nah ini nasi gorengnya kita tambahkan 1 butir telur. Telurnya kita orak-arik supaya kecampur semua nanti. Nah diorak-arik seperti ini. Nah ini dia jamurnya yang tadi Uma Ara ceritakan, yang warnanya hitam terus kenyal-kenyal gitu. Biasanya sih Uma Ara masak sup gitu ya. Nah ini juga ada sisa sedikit tempe goreng, kita cincang-cincang juga supaya nanti bisa teraduk dengan nasi gorengnya. Ini Uma Ara tambahkan sedikit air ya, karena nasinya juga dari dalam kulkas dan agak sedikit keras beku gitu. Jadi ditambahin air supaya nanti gampang nih pas ngaduk-ngaduk nasi, dan supaya teraduk semua gitu antara nasi, sayuran, dan bumbu-bumbunya. Oke, sebelum lanjut mengaduk, mari kita bumbuin dulu ya. Kasih garam, kasih kaldu, kemudian kecap, dan bumbu-bumbu lainnya sesuai dengan selera ya bun. Biasanya kalau Uma Ara tambahkan lada bubuk juga.
masih lanjut berjuang aduk-aduk biar keaduk semua sampai rata ya bun. Jadi nasinya udah nggak ada yang menggumpal-gumpal lagi, bumbunya pun biar teraduk semua. Oke, mulai terlihat mulai rata ya, gumpalan nasinya udah mulai nggak ada. Nah ini kita tambahkan saus tiram, bumbu bunda. Ini karena Ara usianya masih di bawah 5 tahun ya, makanya Ara itu pakainya saus tiram yang bumbu bunda. Padahal lebih enak yang saus tiram sih sebenarnya daripada yang bumbu bunda. Tapi ya kalau yang saus itu kan nggak boleh untuk anak di bawah 5 tahun. Ternyata di belakang kemasannya itu ada tulisannya. Oke, ini nasi gorengnya udah jadi, kita cicipin dulu ya. Ini rasanya udah pas, jadi ayo kita sajikan. Nah, selesai masak, selesai makan, terbitlah cucian piring. Numpuk banget ya bun cucian piringnya. Ayo kita cuci semua sampai bersih. Ya keseharian ibu-ibu di rumah kayak gitu aja ya bun. Kalau IRT tuh ya masak, habis masak makan, cuci piring lagi. Habis masak, habis makan, terbitlah cucian piring. Mari temenin Uma Ara nyuci piring sampai selesai ya. Nah ini Uma Ara pakai sarung tangan karena tangannya tuh kalau kena sabun cuci piring tuh suka iritasi, nanti gatal-gatal beruntusan gitu bun. Bahkan kalau lagi parah banget tuh bisa beruntusannya tuh bisa sampai bernanah dan sakit banget deh jadinya tangannya. Makanya untuk menghindari hal itu, kalau nyuci piring wajib pakai sarung tangan kayak gini. Sebenarnya nyuci piring pakai sarung tangan gini tuh jadi bikin makin lama nyuci piringnya, dan kadang tuh nggak kepegang gitu piringnya, udah benar-benar keset, udah
udah benar-benar bersih atau belum. Tapi plusnya ya tangan kitanya jadi aman, jadi nggak keiritasi dia kena sabun cuci piringnya. Tapi kadang kalau lagi ribet banget tuh suka marah nyolong-nyolong gak pakai sarung tangan. Beberapa hari kemudian pasti nanti tangannya keluar di beruntusannya. Jadi kalau yang punya tangan dan kulit yang sehat-sehat aja tuh bersyukur banget ya bun. Itu juga adalah sebuah rezeki. Alhamdulillah. Jadi bisa langsung kalau misalkan mau nyuci piring bisa langsung pakai tangan langsung. Tapi misalkan yang tangannya sehat-sehat aja pun bagus juga ya bun kalau melindungi tangan kita dari deterjen itu pakai sarung tangan. Jadi nggak sering-sering kena deterjen gitu supaya kulitnya nggak kering. Nah ini cuciannya banyak sekali ya. Tadi habis ngerebus kunyit juga, jadi ada ini agak-agak kuning-kuning gitu, nanti kita bersihkan. Alhamdulillah nih kena ya, karena tadi barusan banget ininya ngerebus kunyitnya dan langsung dicuci. Biasanya kalau didiamin agak lama tuh nanti kunyitnya itu udah terlanjur nempel.
Oke, sebentar lagi selesai nyuci piringnya, tinggal kita bilas. Terima kasih ya yang udah nemenin Uma Ara dari awal tadi buka paket, kemudian bacain buku, kemudian masak, sampai nyuci piring. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.